Kita harus memahami bahwa makna kemerdekaan yang umum dipahami oleh banyak orang adalah bebasnya kita dari suatu penjajahan. Padahal makna kemerdekaan yang sesungguhnya adalah bebasnya kita dari segala bentuk kezaliman dan penindasan, serta bebasnya kita dari segala kesesatan dan kemaksiatan. Ya, bahwa penjajah Belanda, Jepang, Inggris, dan Portugis serta lainnya memang sudah hengkang pergi meninggalkan negara Indonesia tercinta. Tapi jangan lupa, saat ini kita berhadapan dengan penjajah baru yang tidak kalah berbahayanya. Dan penjajah tersebut mengaku dari bangsa kita sendiri. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka menggelar upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-80. Satu kebanggaan bagi saya dan juga seluruh keluarga besar Markas Syariat maupun Front Persaudaraan Islam yang pada hari ini kita sama menyaksikan bagaimana para santri Pondok Pesantren Markas Syariat, begitu juga para laskar dan juga barisan batiknya dengan tertib, dengan rapi menggelar upacara ini secara resmi. Dan kita berharap acara upacara seperti ini terus kita laksanakan setiap tahun di setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan di Pondok Pesantren Markas Syariat ini, upacara seperti ini harus terus dilakukan setiap hari Senin pagi untuk melatih segenap para santri tentang tata cara upacara yang benar, agar para santri kita, para santri Markas Syariat, begitu juga para laskar FPI dan barisan batiknya terlatih, terbiasa, dan tahu bagaimana cara melaksanakan upacara yang benar. Karena upacara seperti ini merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk membangun rasa cinta kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Sekaligus merupakan salah satu cara juga yang cukup efektif untuk memompa semangat juang kita dalam membela bangsa dan negara. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya sampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh jajaran pengurus Yayasan Markas Syariat dan kepada seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Begitu juga kepada segenap Dewan Guru Pondok Pesantren Markas Syariat dan segenap para santrinya yang selama bertahun-tahun
telah berhasil menjaga tradisi upacara ini dengan cara-cara yang bagus, tertib, disiplin, resmi, dan semoga apa yang kita lakukan ini akan menjadi bagian andil daripada perjuangan kita untuk membela agama, bangsa, dan negara. Ikhwati al-ahibba'i rahimakumullah. Pada hari yang bersejarah ini, kita kumpul di tempat ini untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-8. Kemerdekaan adalah suatu nikmat yang wajib untuk kita syukuri, sekaligus merupakan amanat yang harus kita jaga. Sudah seyogianya lah pada hari seperti ini kita mengenang jasa para pahlawan kita, para syuhada yang telah mengorbankan harta benda, jiwa dan raga mereka untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga atas jasa-jasa mereka tersebut, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai keturunannya dan para penerusnya ikut merasakan daripada nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Namun demikian, kita harus memahami bahwa makna kemerdekaan yang umum dipahami oleh banyak orang adalah bebasnya kita dari suatu penjajahan. Padahal makna kemerdekaan yang sesungguhnya adalah bebasnya kita dari segala bentuk kezaliman dan penindasan, serta bebasnya kita dari segala kesesatan dan kemaksiatan. Oleh karenanya, saya ingin menyampaikan di sini, ya, bahwa penjajah Belanda, Jepang, Inggris, dan Portugis serta lainnya memang sudah hengkang pergi meninggalkan negara Indonesia tercinta. Tapi jangan lupa, saat ini kita berhadapan dengan penjajah baru yang tidak kalah berbahayanya. Dan penjajah tersebut mengaku dari bangsa kita sendiri. Karena itu, melalui peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini, kita harus kembali memompa semangat juang kita untuk merdeka dari segala bentuk penindasan, untuk merdeka dari segala bentuk kezaliman, untuk merdeka dari segala bentuk kesesatan, saudara. Dan kita harus merdeka daripada segala bentuk kemaksiatan. Inilah tugas kita sekarang, untuk melanjutkan dan untuk mewujudkan cita-cita para syuhada, para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah mengorbankan, yaitu harta benda dan jiwa raga mereka di dalam merebut kemerdekaan ini. Ikhwati al-ahibba'i rahimakumullah. Sudah 80 tahun kita merdeka. Tapi apa yang kita lihat saat ini, fakta dan realitanya yang ada di sekitar kita, yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita, yang kita dengar dengan telinga kita, yang kita rasakan sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, satu, merajalelanya maksiat seperti perdukunan, narkoba, minuman keras, perzinahan, judi,
dan sebagainya. Sehingga semua itu menjadi penyebab datangnya banyak musibah dan bencana yang menimpa kita. Kedua, maraknya korupsi sehingga negara kita yang sebetulnya kaya raya ini harus menghadapi atau harus menjadi negara yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Yang ketiga, menggilanya pajak sehingga pajak menjadi sumber utama APBN negara kita. Sedang kekayaan alam kita seperti emas, batu bara, nikel, timah, minyak dan gas, serta tambang lainnya hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang rakus dan serakah. Yang keempat, perampasan tanah rakyat terjadi di mana-mana sehingga banyak rakyat kehilangan tanah, bahkan kehilangan mata pencahariannya. Yang kelima, sirnanya keadilan di mana hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kemudian yang keenam, lenyapnya kesejahteraan sosial sehingga kemiskinan dan kemelaratan terjadi di mana-mana. Yang ketujuh, hilangnya rasa malu. Ini adalah salah satu penyebab utama terjadinya aneka kejahatan dan kebobrokan. Yang kedelapan, membudayanya kolusi dan nepotisme sehingga banyak orang bodoh mendapat jabatan. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita semua sejak awal Islam dulu, di mana menyatakan kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza musidal amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah." Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, bukan pakarnya, apa yang akan terjadi? Nabi mengatakan fantadir sa'ah, maka tunggulah datangnya kiamat. Artinya tunggulah datangnya kebinasaan, tunggulah misalkan na'udzubillah min dzalik. Yang kesembilan, kenapa semua yang kita sebut itu terjadi? Jawabnya tidak lain dan tidak bukan karena runtuhnya akhlak. Sekali lagi kita katakan semua itu terjadi karena runtuhnya akhlak. Seperti masalah akidah, saudara. Kenapa kita diharamkan untuk mempelajari ilmu sihir, untuk mempraktekkan perdukunan? Jawabnya, supaya akhlak kita mulia. Dalam syariat, kenapa kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji? Jawabnya, supaya akhlak kita mulia. Kenapa? Kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, saudara. Dan kita wajib untuk bersikap sabar, tawakal, ikhlas, dan lain sebagainya, saudara. Jawabnya, supaya akhlak kita mulia. Akhlak adalah kunci kebahagiaan kita dari dunia hingga akhirat. Dan akhlak adalah kunci Indonesia menuju keberkahan, Indonesia menuju ridha Allah, Indonesia untuk menjadi baldah thayyibah. Karena itu melalui daripada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dari Pondok Pesantren Markas Syariat di Megamendung Bogor ini, sekali lagi kita gaungkan, ayo revolusi akhlak. Sekali lagi, ayo revolusi akhlak. Sekali lagi, ayo revolusi akhlak. Nah, para habaib, para ulama perlu terus menggaungkan di tengah-tengah umat
mengajak mereka untuk revolusi akhlak. Begitu juga para umara harus memberikan contoh, memulai dari diri mereka untuk melakukan revolusi akhlak. Karena kita nggak bisa melawan segala bentuk kerakusan dan keserakahan dari segelintir orang yang ada di negeri kita ini, saudara, kecuali dengan revolusi akhlak. Bagaimana kita ingin menangani korupsi, saudara? Semakin hari kita mendengar berita soal korupsi, semakin memprihatinkan. Kenapa? Karena akhlak makin terpuruk. Jadi solusinya, ayo revolusi akhlak. Bagaimana cara kita memerdekakan diri dari segala penindasan, dari segala kedaliman, dari segala kesesatan, dari segala kemaksiatan. Ayo revolusi akhlak. Jadi mari kita lakukan revolusi akhlak untuk menuju Indonesia berkah. Mari kita revolusi akhlak untuk menuju NKRI yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya amanat membina upacara pada kesempatan ini kita tutup dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, saudara, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna ilaihim barakatin minas sama'i wal ard. Luar biasa, saudara, apa yang diingatkan oleh Allah untuk kita semua. Lil qura, kalau andai kata penduduk negeri-negeri, penduduk daerah-daerah, penduduk perkampungan-perkampungan amanu, mereka beriman kepada Allah wattaqau, dan mereka semua bertakwa kepada Allah. Allah janjikan la fatahna alaihim barakat, niscaya pasti akan kami bukakan atas penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan. Minas sama, keberkahan yang Allah turunkan dari langit, wal ard, dan yang Allah keluarkan dari bumi. Kita sudah sama dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan janji sekaligus jaminan ilahi. Janji dan jaminan dari Allah. Kalau penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, pasti Allah akan berkahi penduduk negeri tersebut. Berkah masyarakatnya, berkah negara dan bangsanya, berkah politiknya, berkah keamanannya, berkah pertaniannya, berkah perkebunannya, berkah hasil alamnya, berkah ekonominya, berkah keamanannya, berkah segala-galanya. Ini janji Allah, dan Allah mustahil mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Nah, mari kita masuk dalam janji dan jaminan Allah. Tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Dan ini saya serukan bukan hanya untuk peserta upacara di markas syariat pada kesempatan hari ini. Bukan hanya untuk keluarga besar pondok pesantren markas syariat. Bukan hanya untuk keluarga besar front persaudaraan Islam di mana saja berada. Tapi untuk seluruh umat Islam yang ada di Indonesia ini. Bahkan untuk seluruh bangsa Indonesia, apapun agamanya, sukunya, budayanya, ayo bersama-sama revolusi akhlak untuk menuju Indonesia berkah. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam amanat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semoga para pahlawan kita yang telah berjasa, yang telah menjadi syuhada di dalam merebut kemerdekaan ini, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni segala dosa mereka, diterima segala amal ibadah mereka, dan semoga keturunan mereka sampai hari ini dan seterusnya tetap dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu dalam taufik dan hidayahnya. Begitu juga mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pondok pesantren markas syariah menjadi pondok yang penuh berkah, pondok yang di dalamnya akan melahirkan ulama-ulama yang amilin, yang mukhlisin, yang mujahidin. Begitu juga kita doakan agar front persaudaraan Islam menjadi jabhah salihah thayyibah
makmurah, nafi'ah lil ummatil islamiyah. Akhirnya sekali lagi melalui daripada acara ini, yuk kita bacakan suratul Fatihah agar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita niatkan dalam segala kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Sekian amanat yang bisa saya sampaikan dalam upacara yang penuh khidmat ini, upacara yang luar biasa ini, upacara yang sekaligus menjadi bukti bagi seluruh masyarakat bahwa Markas Syariat dan Front Persaudaraan Islam akan selalu berjalan di rel untuk menjaga dan menyelamatkan agama, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.